ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa man tabi'ahu bil huda ila yaumil qiyamah ma ba'du. Pertama-tama kami dari DKM Masjid As-Sofia mengucapkan ahlan wa sahlan, selamat datang di Masjid As-Sofia. Terima kasih telah memilih Masjid As-Sofia sebagai tempat pelaksanaan sholat isya yang insya Allah akan dilanjutkan dengan sholat tarawih secara berjamaah di masjid yang insya Allah penuh barokah ini. Yang kedua, sebelum pemateri kultum naik ke atas mimbar, ada beberapa pengumuman yang ingin kami sampaikan. Akan tetapi sebelumnya kami himbau kepada para jamaah sekalian, bagi jamaah yang membawa alat komunikasi, mohon bantuannya untuk mensilenkan atau menonaktifkan alat komunikasinya demi kekhusyuan sholat berjamaah kita. Dan bagi jamaah yang di depannya terdapat keropak, mohon bantuannya untuk menjalankannya. Kami juga menyampaikan kepada para jamaah sekalian, bagi jamaah yang ingin menunaikan zakat, infak, dan sodakohnya melalui Masjid As-Sofia, bisa menghubungi kami atau datang ke kantor sekretariat DKM Masjid As-Sofia. Dan bagi jamaah yang ingin berkontribusi dalam pengadaan takjil selama bulan suci Ramadan, bisa menghubungi kami atau datang ke kantor sekretariat DKM Masjid As-Sofia. Kami juga menghimbau kepada para jamaah sekalian, bagi jamaah yang membawa barang bawaan, mohon untuk senantiasa menjaga atau menyimpan barang bawaannya di tempat yang lebih terjangkau atau lebih aman demi menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Dan kami juga menghimbau kepada para jamaah sekalian, terkhusus bagi jamaah perempuan, bagi jamaah yang membawa anak kecil, mohon bantuannya untuk senantiasa mengawasi putra-putrinya agar tidak mengganggu jamaah yang lain. Pengumuman selanjutnya yaitu mengenai kultum Ramadan pada malam hari ini, yang bertindak sebagai pemateri guru kita yang terhormat Al-Ustadz Dr. Kiai Haji Ade Syarmili MSI. Alhamdulillah beliau sudah berada di tengah-tengah kita. Dan yang bertindak sebagai imam yang terhormat Al-Ustadz Dr. Kiai Haji Ahmad Alim LCMA. Dan untuk jumlah keropak pada malam kemarin sebesar Rp1.270.000. Semoga amal infak sodako para jamaah sekalian diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dilipat gandakan rezekinya serta diberi kesehatan selalu. Dan kami juga mengadakan program itikaf mandiri. Untuk keterangan lebih lanjut insya Allah akan kami jelaskan seusai sholat tarawih. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Al-Ustadz Dr. Kiai Haji Ade Syarmili MSI, falyatafaddal masykura ma'jura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah kulluhu lillah ala kulli syai'in ayah amma ba'du. Hadirin yang Allah muliakan, di Kota Bogor yang jumlah penduduknya hampir 1.200.000 jiwa, penduduk muslimnya 94,48%. Berarti hampir 900.000 penduduk muslimnya. Tetapi berbanding terbalik ketika sholat subuh dilaksanakan. Kadang-kadang sholat subuh itu diborong. Yang buka pintu dia, nyalain lampu dia, nyoba speaker dia, yang azan dia, yang qomat dia, imamnya dia, makmumnya karpet. Padahal di Bogor Islamnya 94,48%. Yang benar baca Quran di Kota Bogor, berdasar penelitian, di bawah 5%. Yang benar baca Quran di Kota Bogor, yang Islamnya 94,48%, itu di bawah 5%. Kita coba uji kebenaran membaca Quran kita. Kalau benar tuh ada parameternya, ada miqyasul amalnya, ada instrumen penilainya. Yang pertama, harus benar tajwidnya. Hukmun nun sakinati wa tanwin, hukum nun mati dan tanwinnya. Berapa harakat ketika membaca ihfa ab'ad, ihfa aqrab, ihfa awsat. Berapa harakat ketika membaca idgham bi gunnah dan wajib gunnah. Berapa harakat ketika membaca ihfa safawi dan idhar safawi.
Ada aturannya. Syekh Jajariyah mengatakan, Imam Jajari, wa man lam yujawidil Qur'an fahuwa athim. Barang siapa baca Quran tidak pakai tajwid maka dia berdosa. Karena boleh jadi ketika membacanya bisa merubah makna dan arti Al-Quran itu sendiri. Dulu ketika saya di kampung belajar tajwid, sama guru ditanya, sama ustaz ditanya, apa hukumnya nun mati menghadapi qaf? Kita langsung bisa menjawab, ihfa. Coba bocah sekarang tanya sama kita, apa hukumnya nun mati menghadapi fa? Apa dia jawab? Fanya aja bodoh, nun mati dihadepin. Nun mati mah kubur bau jadi bangke. Yang pertama kalau kita baca Quran harus benar tajwidnya. Mana hukum idhar, mana hukum iqlab, mana hukum idgham dan seterusnya. Satu. Yang kedua parameternya harus benar makharijil hurufnya, tempat keluarnya huruf. Karena hanya ketika baca Quran kita pakai makharij. Coba kalau ngomong biasa pakai makharij. Mau kemana? Tidak kemana-mana. Quran pakai makharij ketika melafazkannya. Mana huruf safatani, mana huruf lisani, mana huruf hasyumi, mana huruf jawfi, mana huruf khalqi. Ketika baca Quran pakai makharij, tempat keluarnya huruf. Dua. Yang ketiga harus benar hukmul waqaf wal ibtida. Cara berhenti dan mengawali bacaan. Dalam kitab Al-Mukarrar diterangkan minimal ada 12 tempat kita tidak boleh berhenti. Apa di antaranya? Pada huruf istisna sebelum membawa mustasna minhu. Contoh. Summa radadnahu asfala safilina illa. Di situ nggak boleh. Kenapa? Huruf istisna. Terusin. Summa radadnahu asfala safilina illa alladina amanu. Waqaf hasan. Apalagi? Pada jar sebelum membawa majrur. Di jurumiyah huruf jar ada 9. Di alfiyah ada 11. Huruf jar bawa majrurnya. Apalagi? Isim isyarah. Bawa isar ilaihnya. Hada, hadihi, dalika, tilka. Apalagi isim mausul, bawa silah mausuluhnya. Silah mausulahnya. Alladhi, allati, alladani, alladina, isim mausul. Apalagi zorof, bawa majrufnya. Apalagi mudhof, bawa mudhof ilaihnya. Jadi ada aturan ketika membaca Al-Quran. Atau maknanya belum sempurna. Mana waqaf ikhtibari, mana waquf ittirari, mana waquf ikhtiyari. Ada 4 macam waqaf. Kita kenal ada waqaf hasan, waqaf tam, waqaf qabih. Sempurnakan maknanya. Contoh. Fawailul lil musallin. Berhenti di situ belum sempurna maknanya. Bagusnya diwasolkan, disambungkan. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahud. Biar sempurna maknanya. Yang ketiga harus benar hukmul waqaf wal ibtida. Ini parameternya supaya kita jelas. Kok 5% kecil amat? Biar jelas ada parameternya kalau benar. Kalau bisa banyak, Pak. Kalau bisa banyak. Sekarang banyak ulama yang menemukan metode baru cara cepat bisa baca Quran. Ada metode tombak alam, ada hataiyat, ada an-nur, ada libat, ada ummi, ada qiraati, ada tilawati, ada iqra. Dulu hanya satu metode Baghdadiyah. Dihejah. Bawa patah ba sin wa kasro si ya wa patah ya bapak si ya dulu dihejah. Kapu adomaku mim wa kasroh mi sin ali patatain san kumisan. Rame anak-anak dihejah bapak si ya kumisan dahulu. Sekarang banyak metode agar kita mampu cepat bisa baca Quran. Baru bisa. 3 parameternya. Yang keempat apa parameternya? Yang keempat sifatul huruf. Mana huruf itbaq, mana huruf ijlaq, mana huruf syiddah, mana huruf rihwah, mana huruf infitah, mana huruf istifal, mana huruf isti'la, mana huruf qalqalah, mana huruf sopir, mana huruf hamas. Setiap huruf minimal memiliki 2 sifatul huruf.
Sudah di situ? Sudah sampai mana bacaan kita? Kalau 4 parameternya? Yang kelima, harus benar al-mad wal qasarnya, panjang pendeknya bacaan. Karena hanya ketika baca Quran pakai panjang pendek. Mana mad asli, mana mad tabi'i, mana mad silah tawilah, mana mad silah qasirah, mana mad jaid munfasil, mana mad wajib muttasil, mana mad iwad, mana mad badal, berapa harkat bacaannya. Hukmul mad wal qasar. Yang keenam, harus benar lagunya. Karena Quran adalah ibadah, membacanya ibadah, Quran adalah mukjizat, maka membacanya ada aturan, ada lagunya. Nagomah namanya. Silakan martabatnya, mau murotal, mau hador, mau mujawad. Martabatnya, torikohnya, mau asatibiyah silahkan. Cara bacanya. Kiroatnya, mau asim, mau hafaz, mau kolun, mau susi, mau ja'far, silahkan. Tapi di Indonesia, mayoritas. Lagunya ada. Mau bayati, soba, nahawan, jiharkah, ros, jiharkah, syikah. 7 macam lagu. Tingkatannya murotal silahkan. Supaya apa? Karena ini ibadah membaca Quran. Bacanya pakai aturan. Coba kalau kita imam, bacanya nggak pakai lagu, baca biasa lagunya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Cek makmumnya amin. Oi. Kenapa ngajak ngobrol bacanya? Quran ketika dibaca punya keindahan. Punya kekhususan lagu bacaannya. Pernah ingat Bapak? Dulu pernah di istana ada qori membaca dengan langgam Jawa. Itu Yasir Arafat juara nasional Pak tilawah Dewasa Putra. Enggak ragu lagi sifatul hurufnya, makhrajnya, tajwidnya. Tapi karena salah membawakan lagu dengan lagu Jawa, langgam Jawa, dicaci, dimarahin sama umat. Sama Pak. Kalau kita ngomong biasa, pakai lagu Quran, nggak indah Pak. Contoh. Bikokong tiwarung mayar sabun. Ngaji lain. Ngaji bukan. Bukan. Itu mau ngomong biasa. Bikokom tiwarung mayar sabun. Cuma pakai lagu Quran. Bukan ngaji. Makanya Ramadan saat yang tepat kita mengevaluasi bacaan kita. Kalau mohon maaf kalau kita masih Latinnya berubah sedikit-sedikit, kita baca huruf aslinya. Sedikit-sedikit. Karena kalau baca Latinnya pun suka salah terus Pak kadang-kadang. Saya pernah punya teman 2 orang baca Latinnya, pas baca Yasin salah terus. Yang satu baca Bismillahirrahmanirrahim Yasin. Latin yang dibaca. Kok Yasin? Lihat tuh I-nya ada 3. Itu bukan tanda baca semua, tanda panjang itu mah. Dengerin gua baca nih. Baca, Latin lagi dia baca. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Yasin. A-nya 2 tuh. Bukan cuma tanda panjang transliterasinya. Kita evaluasi bacaan kita Pak Ramadan ini. Mumpung kita masih hidup Pak. Belajar Quran kita bisa ngumpet Pak, privat. Nanti kalau di akhirat nanti kita nggak bisa ngumpet Pak. Allah tanya sama kita, udah bisa baca Quran belum? Belum. Kenapa nggak belajar? Sibuk kerja. Emang nggak pensiun? Enggak, punya saya perusahaannya. Mumpung Ramadan Pak, kita evaluasi bacaan kita. Kalau Rasul ketika Ramadan bermudrasah dengan Jibril alaihi salam, Rasul baca, Jibril dengerin. Jibril baca, Rasul dengerin. Masa kita umatnya nggak mau evaluasi bacaan Quran kita? Yang kita baca setiap kali kita sholat. Bukan bahasa asing, itu gampang, itu mudah itu. Tinggal kemauan kita. Jadi kalau lihat parameter itu, ukurannya itu di Kota Bogor, yang benar baca Quran di bawah 5%. Nah kita masuk grade yang mana tuh? Apakah sudah marut sudah salah? Atau kita tajwid sudah salah? Atau yang mana?
Jadi mari Ramadan ini jadikan momentum kita untuk mengevaluasi bacaan Quran kita. Sejauh mana kebenaran bacaan kita. Kalau belum bisa, kita belajar bersama-sama. Banyak metode sekarang untuk kita cepat bisa baca Quran. Mumpung belum terlambat kita Allah panggil lebih dulu. Mumpung belum berpindah alam kita ke alam barzah, ke alam kubur. Semoga Allah memberikan kesempatan kepada kita. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.